Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Alfia Nadia Rahma, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah persamaan diferensial, serta teman-teman yang kami sayangi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai persamaan diferensial non-homogen. Nah, selanjutnya perkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Saidah Badiatul Husna, yang kedua ada Devina Eka Pramudita, yang ketiga ada Anemira Oktavia Indah Sopingi, yang keempat ada Altavia Ainur Roihana, dan yang terakhir ada Siska Agustiani. Nah, selanjutnya langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Devina Eka Pramudita. Nah, dalam persamaan diferensial ini, ada persamaan diferensial homogen dan ada persamaan diferensial non-homogen. Nah, apa bedanya? Kalau persamaan diferensial homogen itu, jika X sama dengan 0, maka turunan pertama dari Y ditambah PXY sama dengan 0. Kalau yang non-homogen, jika X tidak sama dengan 0, maka turunan pertama dari Y ditambah PXY sama dengan X. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai penyelesaian persamaan diferensial non-homogen. PD dengan bentuk A1X plus B1Y plus C1DX plus A2X plus B2Y plus C2DY sama dengan 0. Ini persamaan 2.4 ya. Dengan A1B2 dikurangi A2B1 tidak sama dengan 0, ini disebut PD non-homogen. Untuk menyelesaikan PD bentuk 2.4 tersebut, kita gunakan substitusi sebagai berikut. X sama dengan U plus H sehingga DX sama dengan DU. Kemudian Y sama dengan V plus K sehingga DY sama dengan DV. Di mana H dan K ini merupakan konstanta yang merupakan penyelesaian dari sistem persamaan A1X plus B1Y plus C1 sama dengan 0 dan A2X plus B2Y plus C2 sama dengan 0. Substitusi ini akan membawa PD bentuk 2.4 tadi menjadi PD homogen bentuk A1U plus B1V DU plus A2U plus B2V DV sama dengan 0. Agar lebih paham, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya ya. Nah, soalnya selesaikan persamaan DY per DX sama dengan X min Y min 3 per X plus Y min 1. Solusinya, nah PD di atas bisa ditulis sebagai min X plus Y plus 3 DX plus X plus Y min 1 DY sama dengan 0. Nah, ini tadi diperolehnya dari DY dikali dengan X plus Y min 1, kemudian DX-nya dikali X min Y min 3. Nah, jadi seperti ini. Kemudian dari persamaan min X plus Y plus 3 sama dengan 0, dan X plus Y min 1 sama dengan 0, diperoleh solusi X sama dengan 2 dan Y sama dengan negatif 1. Dari mana kita peroleh X sama dengan 2 dan Y sama dengan negatif 1 ini? Kita perolehnya dari melakukan eliminasi dan substitusi dari kedua persamaan ini. Nah, ketemu X sama dengan 2 dan Y sama dengan negatif 1. Kemudian kita ambil substitusi bentuk X sama dengan U plus 2, sehingga DX sama dengan DU, dan Y sama dengan V min 1, sehingga DY sama dengan DV. Plus 2 sama min 1-nya tadi dari mana? Ya, ini dari penyelesaian kedua persamaan ini tadi. Ini 2 ini, negatif 1 ini. Sehingga PD menjadi min U
min 2 plus V min 1 plus 3 DU plus U plus 2 plus V min 1 DV sama dengan 0. Nah, kita bisa sederhanakan menjadi min U plus V DU plus U plus V DV sama dengan 0 yang merupakan PD homogen. Nah, selanjutnya kita ambil substitusi V sama dengan SU, sehingga DV sama dengan SDU plus UDS. Sehingga PD homogen menjadi min U plus SU DU plus U plus SU SDU plus UDS sama dengan 0. Kemudian ini kita kalikan ya. Min U dikali DU ini menjadi min U DU plus SU DU plus SU-DU plus U kuadrat DS plus S kuadrat U-DU plus SU kuadrat DS sama dengan 0. Nah, yang ada DU-DU-nya ini kita kelompokkan. Nah, sehingga DU-nya bisa dikeluarkan seperti ini. Jadi, min U plus 2SU plus S kuadrat U DU plus U kuadrat plus SU kuadrat DS sama dengan 0. Nah, yang ini juga tadi DS-nya dikelompokkan sehingga DS-nya bisa dikeluarkan. Nah, kemudian ini U-nya ganti U-nya yang kita keluarkan sehingga menjadi U kali min 1 plus 2S plus S kuadrat DU plus yang ini U kuadratnya bisa dikeluarkan U kuadrat kali 1 plus S DS sama dengan 0. Nah, ini bisa kita bentuk menjadi bentuk yang seperti ini. U DU per U kuadrat plus 1 plus S per min 1 plus 2S plus S kuadrat DS sama dengan 0. Kemudian kita integralkan. Nah, ini kenapa bisa jadi seperti ini? Karena U-nya ini bisa kita coret ya, bisa kita sederhanakan menjadi DU per U ini kita integralkan ditambah integral dari 1 plus S per min 1 plus 2S plus S kuadrat DS sama dengan ln C1. Nah, ini hasilnya ln U plus setengah ln min 1 plus 2S plus S kuadrat sama dengan ln C1. Nah, kemudian dari bentuk ln U plus setengah ln kali min 1 plus 2S plus S kuadrat sama dengan ln C1 ini bisa kita ubah bentuknya menjadi bentuk seperti ini atau setengahnya ini kita pindah menjadi pangkat. Ini berdasarkan sifat dari ln. Nah, selanjutnya ini kan ln U plus ln min 1 plus 2S plus S kuadrat pangkat setengah sama dengan ln C1 ini. Ini juga kita bisa ubah menjadi bentuk ln U kali min 1 plus 2S plus S kuadrat pangkat setengah sama dengan ln C1. Nah, ini juga berdasarkan sifat dari ln, yaitu ln A plus ln B sama dengan ln A kali B. Jadi bisa kita ubah bentuknya seperti ini. Nah, kalau sudah begini, kita bisa bagi kedua ruas dengan ln. Menjadi U dikali min 1 plus 2S plus S kuadrat pangkat setengah sama dengan C. Nah, U ini tadi kan, nah ini dari sini, U kan sama dengan X min 2. Nah, kita substitusikan ke sini dan menghasilkan X min 2 dikali min 1 plus 2 V per U plus V kuadrat per U kuadrat di pangkat setengah sama dengan C. X min 2 dikali min 1 plus 2 Y plus 1 per X min 2 plus Y kuadrat plus 2Y plus 1 per X kuadrat min 4X plus 4
pangkat setengah sama dengan C. Nah, ini adalah solusi umum yang diminta. Saya Nemira Octavia Indah Sopingi. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu persamaan diferensial non-homogen bentuk khusus. Nah, di sini terdapat teorema 6, yaitu misal persamaan diferensial dalam kurung A1X ditambah B1Y ditambah C1DX ditambah dalam kurung A2X ditambah B2Y ditambah C2DY sama dengan 0. Ini adalah persamaan 6.1. Dengan A1, B1, C1, A2, B2, C2 adalah konstanta di R. Di sini terdapat 3 persamaan diferensial non-homogen bentuk khusus. Yang pertama yaitu jika A2 per A1 tidak sama dengan B2 per B1 tidak sama dengan C2 per C1 atau A2 per A1 tidak sama dengan B2 per B1. Nah, yang kedua yaitu jika A2 per A1 sama dengan B2 per B1 tidak sama dengan C2 per C1 sama dengan K. Dan yang terakhir nomor 3 yaitu jika A2 per A1 sama dengan B2 per B1 sama dengan C2 per C1 sama dengan K. Di sini saya akan menjelaskan persamaan diferensial non-homogen bentuk khusus yang pertama, yaitu jika A2 per A1 tidak sama dengan B2 per B1 tidak sama dengan C2 per C1 atau A2 per A1 tidak sama dengan B2 per B1. Langkah-langkah mendapatkan penyelesaian umum persamaan diferensial. Di sini terdapat 2 cara penyelesaian. Yang cara pertama yaitu dengan mengubah variabel. Di sini terdapat 3 langkah. Langkah pertama yaitu menggunakan transformasi. X sama dengan U ditambah H, Y sama dengan V ditambah K. Langkah kedua yaitu mencari nilai H dan K, di mana HK merupakan penyelesaian dari sistem A1H ditambah B1K ditambah C1 sama dengan 0 dan A2H ditambah B2K ditambah C2 sama dengan 0. Dan langkah yang ketiga yaitu persamaan 6.1 menjadi persamaan homogen dalam variabel U dan V sebagai berikut. Dalam kurung A1U ditambah B1V DU ditambah A2U ditambah B2V DV sama dengan 0. Nah, selanjutnya cara yang kedua dengan menggunakan substitusi. Di sini terdapat 4 langkah. Nah, langkah yang pertama yaitu menggunakan transformasi. U sama dengan A1X ditambah B1Y ditambah C1 menjadi A1DX ditambah B1DY sama dengan DU. V sama dengan A2X ditambah B2Y ditambah C2 menjadi A2DX ditambah B2DY sama dengan DV. Maka diperoleh DX sama dengan DU DV B1 B2 per A1A2 B1B2 dimutlakkan sama dengan B2DU ditambah B1DV per A1B2 dikurangi A2B1. DY sama dengan A1A2 DU DV per A1A2 B1B2 dimutlakkan sama dengan A1DV dikurangi A2DU per A1B2 dikurangi
A2B1. Selanjutnya, langkah kedua. Bentuk persamaan diferensial menjadi U dalam kurung B2DU dikurangi B1DV per A1B2 dikurangi A2B1 ditambah V dalam kurung A1DV dikurangi A2DU per A1B2 dikurangi A2B1 sama dengan 0. Nah, di sini karena A1B2 dikurangi A2B1 tidak sama dengan 0, maka dapat ditulis dalam kurung B2U dikurangi A2V DU ditambah A1V dikurangi B1U DV sama dengan 0. Ini adalah persamaan diferensial homogen. Langkah yang ketiga yaitu selesaikan persamaan diferensial homogen tersebut sesuai dengan langkah-langkah yang tertera pada bab persamaan diferensial homogen. Dan langkah yang terakhir yaitu langkah yang keempat yaitu gantilah U dan V dengan transformasi semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saidah Badiatul Husna dari TMT 5A akan menjelaskan persamaan diferensial non-homogen bentuk khusus yang kedua. Jika A2 per A1 sama dengan B2 per B1 tidak sama dengan C2 per C1 sama dengan K, persamaan diferensial 6.1 menjadi KA1X plus KB1Y plus C1DX plus A2X plus B2Y plus C2DY sama dengan 0. K-nya kita keluarkan menjadi K dalam kurung A1X plus B1Y plus CDX plus A2X plus B2Y plus C2DY sama dengan 0. Dengan transformasi Z sama dengan A1X plus B1Y. Langkah-langkah mendapatkan penyelesaian persamaan diferensial tersebut yang pertama yaitu gunakan transformasi Z sama dengan A1X plus B1Y. dy sama dengan dz min A1dx per B1 atau dx-nya sama dengan dz min B1 dy per A1. Langkah yang kedua, misalkan A2 per A1 sama dengan B2 per B1 sama dengan mu, maka AX plus BY sama dengan mu Z. Langkah yang ketiga, bentuk persamaan diferensial menjadi mu Z plus C1 dx plus Z plus C2 kali dz min A1 dx per B1 sama dengan 0 atau mu Z plus C1 dikali du min B1 dy per A1 plus Z plus C2 dy sama dengan 0. Langkah yang keempat, tereduksi menjadi persamaan diferensial variabel-variabel terpisah. Dan langkah yang kelima atau yang terakhir, gantilah Z sama dengan A1X plus B1Y untuk mendapatkan kembali variabel semula dan penyelesaian umum. Persamaan diferensial non-homogen bentuk khusus yang terakhir yaitu jika A2 per A1 sama dengan B2 per B1 sama dengan C2 per C1 sama dengan K, maka persamaan 6.1 merupakan persamaan diferensial yang berbentuk KA1X ditambah KB1Y ditambah KC1DX ditambah A2X ditambah B2Y ditambah C2DY sama dengan 0 dengan penyelesaian KDX ditambah DY sama dengan C untuk sembarang konstanta C. Jika kita menemukan persamaan diferensial seperti ini, kita dapat menyelesaikan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, karena A2 per A1 sama dengan B2 per B1 sama dengan C2 per C1 sama dengan K, maka kita gunakan transformasi, yaitu kita misalkan
A1X ditambah B1Y ditambah C1 sama dengan U. Yang berarti akan berdampak pada persamaan K A1X ditambah B1Y ditambah C1 sama dengan KU. Kenapa KU? Karena tadi A1X plus B1Y plus C1 sudah kita misalkan dengan U. Langkah yang kedua, bentuk persamaan diferensial kita ubah menjadi KU dx. Ini dari persamaan tadi, karena kan KA1X ditambah KB1Y ditambah KC1 dx, ini tadi sudah kita misalkan dengan KU. Jadi ini mendapatkan KU dx ditambah UDY. Kenapa UDY? Karena A2X ditambah B2Y ditambah C2DY itu juga sama dengan U. Nah, di sini KU dx plus UDY sama dengan 0, sama-sama memiliki variabel U. Nah, U di sini bisa kita hilangkan dengan mengalihkan seper U. Kita dapat persamaannya menjadi K dx ditambah dy sama dengan 0. Langkah yang ketiga yaitu kita mereduksi menjadi PD variabel-variabel terpisah. Yang keempat, kita menyelesaikan persamaan diferensial ini dengan mengintegralkan K dx plus dy sama dengan 0, kita integralkan menjadi K integral dx ditambah integral dy sama dengan C. Maka diperoleh Kx ditambah y sama dengan C. C di sini adalah konstanta sembarang atau konstanta integrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Siska Agustiani, nomor absen 45, NIM 122041835051. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal beserta penyelesaiannya pada persamaan diferensial non-homogen. Untuk contoh soal yang pertama, selesaikan 2x plus 3y plus 1 dx ditambah dalam kurung 4x plus 6y plus 1 tutup kurung dy sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya itu ada beberapa langkah. Langkah yang pertama, dari persamaan diferensial di atas diperoleh A2 per A1 sama dengan B2 per B1 sama dengan 2 tidak sama dengan 1 sama dengan C2 per C1. Dengan transformasi Z sama dengan 2X plus 3Y, nah dari situ masuk ke langkah 2. Misalkan A2 per A1 sama dengan B2 per B1 sama dengan 2 sama dengan new, maka 2X plus 3Y sama dengan 2Z. Langkah yang ketiga, masuk ke bentuk PD menjadi dalam kurung lagi 2X plus 3Y tutup kurung ditambah 1 dx ditambah buka kurung 2 buka kurung lagi 2x plus 3y tutup kurung plus 1 tutup kurung dy sama dengan 0. Nah, dari situ dimasukkan di permisalan tadi z sama dengan 2x plus 3y. Jadi menjadi z plus 1 dx ditambah 2z plus 1 dikali dz min 2dx per 3 sama dengan 0. Z plus 1 dx ditambah 2z plus 1 dz min 2z plus 1 2dx per 3 sama dengan 0. Dioperasikan menjadi 3z plus 1 dx ditambah 2z plus 1 dz dikurangi 2z plus 1 2dx sama dengan 0. 3z plus 3dx ditambah 2z plus 1 dz dikurangi 4z plus 2dx sama dengan 0. Kemudian dikumpulkan menjadi 2z plus 3 negatif 4z negatif 2 dx plus 2z plus 1 dz sama dengan 0.
Kemudian 1 min Z dx ditambah 2Z plus 1 dz sama dengan 0. Dx plus 2Z plus 1 per 1 min Z dz sama dengan 0. Dx plus negatif 2 dikali 1 min Z plus 3 per 1 min Z dz sama dengan 0. Dx min 2 dikali 1 min Z per 1 min Z dz ditambah 3 per 1 min Z dz sama dengan 0. Kemudian diintegralkan, integral dari dx min 2 integral dz plus 3 integral 1 per 1 min Z dz sama dengan C. Kemudian diperoleh hasil x min 2z min 3 ln mutlak 1 min Z sama dengan C. Langkah yang terakhir atau langkah yang keempat, gantilah Z sama dengan 2x plus 3y akan diperoleh solusi umum PD, yaitu x negatif 2 dikali dx plus 3y dikurangi 3 ln mutlak 1 min 2x min 3y sama dengan C, dioperasikan x min 4x min 6y min 3 ln mutlak 1 min 2x min 3y sama dengan C, min 3x min 6y min 3 ln mutlak 1 min 2x min 3y sama dengan C, diperoleh hasil x plus 2y plus ln 2 mutlak 2x plus 3y min 1 sama dengan C. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, yang di atas yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh saudari Altavia, yaitu selesaikan PD di bawah ini. Dx per dt sama dengan 10y negatif 4f negatif 4x negatif 4, dy per dt negatif 2x negatif 5y plus 2. Jadi dy per dt negatif 2x min 5y plus 2 per 10y min 4x min 4. Kemudian dioperasikan menjadi 10y min 4x min 4 dy sama dengan min 2x min 5y plus 2 dx menjadi 2x min 5y plus 2 dx ditambah 10y min 4x min 4 dy sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya itu ada 3 langkah. Langkah yang pertama, dari persamaan diferensial di atas diperoleh A2 per A1 sama dengan B2 per B1 sama dengan C2 sama dengan C1, yaitu negatif 2. Nah, dengan transformasi U sama dengan 2x min 5y plus 2, maka 10y min 4x min 4 sama dengan negatif 2, 2x negatif 5y plus 2 sama dengan negatif 2u. Untuk langkah kedua, bentuk PD berubah menjadi U dx negatif 2u dy sama dengan 0. Nah, menjadi mohon maaf di PPT ketambahan D. Jadi yang benar dx dikurangi negatif 2 dy sama dengan 0. Nah, langkah yang terakhir atau langkah yang ketiga, penyelesaian PD-nya, yaitu integral dari dx min 2 integral dy sama dengan C. Ketemu x negatif 2y sama dengan C. Jadi solusi umum PD-nya adalah x min 2y sama dengan C. Baiklah, dari mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.